Saya bersama Pak Hilman Sabtu tanggal 17 ya. Iya, 17 Desember tahun 2022. Saya sedang berada di Curug, Tangerang. Tepatnya di Abbasi Akikah dan catering. Yang ownernya adalah Bapak Febrian dan penyembelihnya Bapak Muhammad Ilham. Karena ini tadi menyebut akikah, ini saya menjadi penting untuk dialog-dialog dengan owner, dengan penyembelih gitu ya. Di samping keperluannya sebetulnya untuk audit tentang halal dan thayyiban dalam hal mengkonsumsi daging. Karenanya saya mau nyapa dulu Pak Andrian ya. Febrian. Assalamualaikum Pak Febrian. Waalaikumsalam. Ya, saya Nurul Irfan. Siap ya Kiai. Saya mau nanya-nanya, tapi nanti mohon berkenan pakai mic ini supaya bisa masuk suaranya. Karena di sini sudah berdiri sejak tahun 2019. 19 Pak. Sudah begitu juga sudah punya juleha. Udah. Juru sembelih halal. Kalau jenengan atau sampean sudah lulus tahun 19, saya baru lulus seminggu yang lalu. Ya, untuk julehannya. Tapi tugas-tugas audit sudah bertahun-tahun saya menjalani tugas audit. Cuman ketika ada kesempatan ikut juleha, saya ikut juga supaya tahu seperti apa di lapangan. Ya. Saya bahkan pernah audit ke India. Tapi yang dipotong bukan sapi, di sana kan sapi di Tuhan kan. Iya, betul. Ya, motong sapi bisa dihajar orang. Yang dipotong di sana kebu. Ya, saya mau tanya akikah yang dipesan orang itu tadi ada yang dicacak, Iya. ada yang tidak dicacak. Seperti apa itu penjelasannya? Atau yang mesen cacak siapa, yang tidak dicacak siapa gitu? Iya. Ya, Pak Kiai, terima kasih sebelumnya. Berkaitan dengan pertanyaan Kiai, dari kami pribadi pengalaman ada beberapa customer yang permintaannya akikahnya itu seperti misalkan Mas minta tolong saya beli domba untuk kira-kira di packing 100 box gitu, harganya berapa, harga sekian. Kita udah kasih harga, nanti tinggal kita tanya ke customer itu, ini nanti mau jadi seperti apa, misalkan mau dijadi rendang, sate, nah nanti tinggal kita sesuaikan potongannya. Misalkan kalau di rendang itu kita seset-seset ataupun potong-potong kecil-kecil seukuran rendang gitu. Ada juga yang misalkan dia pengen dibagi mentah aja, nah itu kita cacak, tulang daging itu digabung, kita cacak, nanti kita bagiin. Ada juga yang permintaannya kita nggak mau repot, nggak mau masak di rumah, jadi mau cateringnya aja. Ada juga yang seperti itu. Nah, kalau untuk catering sendiri itu kita udah ada kerjasama. Jadi untuk masaknya itu nanti kita oper ke Bogor masaknya. Jadi kita potong di sini, kita bawa daging ke Bogor, nanti yang masaknya di Bogor. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya hanya ingin tahu terkait dengan pemahaman masyarakat. Ya. Kan sunnahnya kalau akikah itu Allah yukasirul idham atau Allah yukasirul azma, supaya tidak mencacak atau meremukkan, memotong-potong tulang kambingnya. Nah, aturannya seperti itu, ya, panjang-panjang gitu ya. Itu apa? Dalam kitab-kitab dikatakan tafaulan li salamati addoil maulud, mengambil tularan baik, tafaul kepada. Tadi saya kebetulan ketemu abang siapa tadi yang kecelakaan kerja patah tulang. Iya, itu Pak Asep. Nah, Bang Asep di sana tadi kita sempat dialog. Ya, ada yang kecelakaan tulang lalu agak parah tadi, memang saya lihat. Dalam kitab itu disebutkan siapa saja yang melakukan akikah dengan cara baik, tidak diremukkan, tidak dipotong-potong, tidak dihancurkan tulang belulangnya, insya Allah anak yang diakikahi tidak akan mengalami patah tulang. Tafaulan bisa melatih doa itu begitu. Jadi mengambil tularan baik supaya anaknya sampai tua nanti, seandainya ada trouble atau ada accident seperti yang tadi ada dialami warga kita, insya Allah tidak mengalami patah tulang. Itu sudah ada yang meneliti juga soal ini ya. Tapi apapun di dalam kitab seperti itu. Dan ternyata ada nggak yang pesannya tidak dihancurin. Nah, ini saya pengen tahu aja, masyarakat belum, berarti mungkin perlu ngaji yang intensif ini soal begitu. Selama ini sih untuk permintaan akikah cacak itu sementara belum ada PKI, sampai saat ini belum ada. Cuma memang permintaan paling kan untuk pesta kebanyakan yang utuh gitu, jadi kayak kambing guling untuk tahun baru ataupun segala macamnya kebanyakan. Cuma kalau eka itu kebanyakan
Ya seperti itu, karena kan memang tujuan mereka itu berbagi ke tetangga, entah matang ataupun mentah. Jadi yang selama saya pengalaman ini seperti itu, kebanyakan dicacah pakai. Oh gitu ya. Baik, jadi nanti ini hanya memadukan antara yang ada dalam konsep kita antara kitab Kifayatul Akhyar menyebut itu, dalam kitab Fathul Mu'in begitu juga, dalam kitab ya Fathul Wahab tentu seperti itu, Mu'minul Muqtas, Al-Masmu, semuanya menyebut anjuran untuk jangan dicacak gitu ya, jangan diremukin tulang-tulangnya itu setelah disembelih ya. Iya, jadi yang biar panjang-panjang gitu ya. Tapi kalaupun masyarakat melakukan itu berarti mungkin belum baca atau mungkin khawatir tidak enak kalau sumsumnya nggak dimakan kan gitu. Kalau dicacak kan sumsumnya keluar, apalagi yang tulang iga sih, yang apa tulang belakang gitu kan. Nah, mungkin itu barangkali motivasinya. Ini sekedar satu pengetahuan bahwa di dalam kitab seperti itu yang punya masyarakat ternyata masih belum banyak yang paham soal begini nih ya, soal permintaan customer yang masih pengen dicacak kan. Nah, anjurannya jangan dicacak, kemudian dimasak yang manis kecuali sampil atau paha belakang. Itu yang diberikan pada qabilah. Qabilah itu orang yang menyambut atau yang membantu proses persalinan. Dukun beranak kalau dulu. Ya, kalau saya yang nolong dukun beranak. Kalau sampean enggak mungkin kan, udah zaman sekarang kan. Kan zaman manusia dulu nih. Manusia generasi dulu nih. Jadi itu yang diberikan pada yang diberikan mentah itu aja. Kalau yang lain semuanya matang. Dan baik para pemirsa, ini hal-hal yang teknis nanti kaitan dengan audit saya akan bicarakan tanpa di live atau tanpa di shooting, karena ini bagian dari ada sebuah yang privasi juga dengan Pak Hilman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.